Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang bisa di gereja maupun online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan Juni adalah Born Again atau lahir baru. Setiap orang percaya harus lahir baru. Karakter lama ditinggalkan menjadi karakter seperti Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Yesus, hanya Allah Bapa yang layak dipuji dan ditinggikan. Puji nama Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Tuhan, ini kami datang. Kami mau menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Biarlah pujian kami Tuhan menjadi suatu persembahan yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, kami rindu merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami yang datang, kami yang menyaksikan secara online ya Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami mohon Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami Tuhan. Oh Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
puji Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. 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 Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu, Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku sekali lagi lebih sungguh katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, sama-sama katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Oh, haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Kau layak ya Tuhan, terima puji dan sembah. Kami mau memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Bapak Ibu percaya bahwa kita telah lahir baru, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.
baru. Lahir sebagai anak Kristus, aku telah tinggalkan hidupku yang lama penuh dosa. Yesus telah menolongku, Yesus jadikan baru, hidup baru dalam Yesus, hidup penuh dengan sukacita. Yesus telah menolongku, Yesus jadikan baru, hidup baru dalam Yesus, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab kita telah lahir baru, anggur baru itu telah tercurahkan bagi setiap hidup saya dan saudara. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja
nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Woo! Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan nyanyi, mari serukan, mari hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, hey glory, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita. Semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan persembahan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah bagi kami Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami tabur semua adalah berkenan kepadamu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Tak pernah Kau meninggalkanku,
Yesus, Engkau mengasihiku ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas hari yang indah ini ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami percaya ya Bapa, yang terbaik pasti akan datang. Amin. Yang terbaik pasti akan kami terima darimu ya Bapa. Amin. Terpujilah nama Bapa. Sebentar lagi berfirmanlah pada kami ya Bapa, bukalah pikiran dan hati kami ya Bapa. Kiranya kebenaran sejati yang kami dengar ya Bapa, supaya kami bisa mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Yesus baik. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, bulan Juni ini tema gereja kita Born Again. Saya kedapatan yang terakhir, Pak. Mestinya cuma tinggal menyimpulkan aja ya. Dari Pak Gembala sudah menyampaikan dengan baik, Bu Evi juga menyampaikan dengan baik, Pak Henry juga menyampaikan tentang bertobat. Minggu kemarin kalau nggak salah Pak Yusak, ya. Tadi pagi kita dengarkan kesaksian yang luar biasa dari Burut, ya. Amin. Anda diberkati? Amin ya. Ayo kita ngomong. Saya diberkati. Ya, terima kasih. Saya diberkati. Kita semua diberkati. Ya. Jadi tanpa terasa besok kita masuk di bulan Juli. Ya, bulan Juli. Nggak tahu temanya apa nanti bulan Juli ya. Saya akan sedikit mungkin menyimpulkan apa itu born again. Ya, kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Kemarin sudah saya siapkan. Ya, ayo kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, amin. Jadi Bapak Ibu, ada satu penelitian yang dilakukan di Universitas Boston, Amerika Serikat. Penelitian ini mengatakan bahwa membaca Alkitab dengan suara keras memberikan pengaruh terhadap sel otak untuk pemulihan sel tubuh yang rusak atau terjadinya regenerasi. Ayo Bapak Ibu, kita harus baca Alkitab dengan suara yang keras. Saya setiap pagi berusaha untuk bangun pagi, kalau ngejar yang Bu Heti, mohon maaf Bu, jam 4, agak nutut. Ya, paling enggak jam 5. Saya baca Alkitab, paling enggak satu hari 3 pasal. Ya kan, atau kadang 5 pasal. Ya. Kadang kalau kita membaca dalam hati, ini pengakuan nih, seringkali kita lompat, betul enggak? Dari ayat 1 atau bisa jadi ayat 5. Ya. Betul enggak? Atau kita baca kadang-kadang enggak ngerti, ini apa maksudnya Tuhan? Nah, seringkali saya membaca dengan suara keras. Ya, ternyata ada firman Tuhan yang mengatakan di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, membaca keras itu bisa meningkatkan iman kita. Amin, ya betul. Hanya satu yang amin. Amin, amin ya. Jadi membaca, seringkali saya juga nggak ngerti apa ini maksudnya. Saya baca ulang, kadang dengan suara keras. Ya, jadi apapun masalahnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa persoalan kita? Saat ini, tadi saya ada bicara dengan Pak Susilo, dunia sedang kacau balau. Ya, sempat ketemu di bawah, ya kan? Apapun masalah kita, ayo kita serahkan pada Tuhan. Kita harus baca Alkitab dengan suara yang keras. Ayo kita baca lagi ya ayat ini ya. Ayo 1, 2, 3 dengan suara keras. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru. Ini sedikit mengulas kesimpulan dari pengkhotbah di bulan Juni. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya. Jadi Bapak Ibu, apakah kita sudah meninggalkan tabiat-tabiat yang lama? Saya akuin
Saya belum. Pak Indri pernah bertanya sama saya, Pak Tekun pernah marah? Oh pernah. Jangan lihat tampangnya, Pak. Jangan lihat tampangnya. Pak Yusa ketawa. Pak Tekun pernah kecewa? Pernah. Pernah sakit hati? Pernah. Ya, itu adalah dosa-dosa yang lama. Pernah gosipin orang? Pernah, bukan ibu-ibu aja yang gosipin. Bapak-bapak juga suka gosipin. Ya, paling nggak pagi tadi gosipin pemerintah. Ya, tapi dengan maksudnya gosipin secara positif gitu ya. Kita pengen adanya perubahan ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ciptaan baru, born again yang saya simpulkan adalah ciptaan baru. Ciptaan baru yang seperti apa? Ayo kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 2. Sudah siap? Ayo kita baca bareng-bareng. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi, ciptaan baru secara fisik itu ditunjukkan dengan kita mengasihi Allah. Jadi saya teringat di cerita Yesus, satu orang ahli Taurat bertanya pada Yesus, yang tertulis di Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati dan segenap jiwa kita? Jadi setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, bahkan setiap pikiran kita, itu selalu memuliakan Tuhan. Itu satu renungan yang menurut saya yang patut kita renungkan di pagi ini. Ya, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Itu pertanyaan besar. Sulit memang, sulit. Saya akui memang sulit. Apalagi dalam dunia kayak gini. Ya, banyak hal-hal kotor yang harus kita lakukan. Dalam dunia bisnis mungkin Bapak Ibu juga menjalani. Harus melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Kalau enggak, seingat saya hari Jumat lalu saya pernah ketemu dengan Pak Henry. Saya kemudian di tokonya dia, kita bicara. Dulu saya pernah bekerja di bagian namanya corporate strategy. Itu bagiannya untuk mengembangkan perusahaan di satu perusahaan gas terbesar. Saya di bagian corporate strategi, saya sebagai pimpinan di situ. Saya juga sebagai asisten operation, asisten COO. Di bagian corporate strategy, tujuannya apa sih? Bagaimana caranya harga saham naik? Gimana caranya menggoreng harga saham? Ya, pertanyaannya, apakah saya merasa damai dengan itu? Enggak. Dalam menggoreng harga saham, tentunya permainannya kalau saya dapat duit, tentunya ada orang yang kehilangan duit. Ya, betul ya? Apakah saya suka cita? Enggak. Seneng, bos saya seneng. Nilai sahamnya naik, seneng, sukacita. Ya, tadi saya juga cerita dengan Pak Jimmy, bukan cerita, saya datang agak kepagian, saya bicara dengan Pak Jimmy. Pak Jimmy juga bilang bahwa dia hampir pegang semuanya. Memang kita dapat kepercayaan dari si bos, tapi apa yang harus kita lakukan supaya bos kita itu senang? Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Enggak. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi ini renungan yang patut kita lakukan sehubungan dengan born again. Ya, kemudian born again ini, mari kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 1. Mari kita baca bareng-bareng. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi
Kalau ini saya simpulkan, apakah kita sudah mengasihi sesama? Seperti Yesus juga menjawab pertanyaan dari ahli Taurat tersebut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita sudah mengasihi sesama? Ya, apakah kita sudah mengampuni? Ciptaan baru kalau saya simpulkan, ini menurut pendapat saya, itu adalah kita mengasihi Tuhan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga kita mengasihi sesama. Simpelnya cuma itu aja sih. Ya mungkin kalau Bapak Ibu ada pendapat yang lain, silakan ya. Ini kalau dari sudut pandang saya gitu ya. Itu hukum yang kelihatannya gampang tapi sulitnya setengah mati. Ya, setiap pagi saya selalu melakukan, pernah di doa pagi saya mungkin share ya di tempatnya Bu Heti. Saya berbagi. Saya biasanya melakukan renungan 3 kali 20 menit, 1 jam. 20 menit yang pertama saya biasanya merenungkan, bukan merenungkan, saya berterima kasih pada Tuhan dulu. Saya berterima kasih pada Tuhan, mengucap syukur atas pagi yang indah ini, atas kesempatan yang Tuhan berikan, ya kan? 20 menit yang kedua, biasanya saya merenungkan tentang apa yang sudah saya perbuat. Apakah saya sudah mengasihi Tuhan? Adakah tindakan-tindakan saya yang kemarin atau semalam mungkin menyakiti hati Tuhan? Ini sifatnya pribadi. 20 menit yang ketiga, biasanya saya membuat rencana apa yang harus saya lakukan. Saya pengen hidup kita lebih baik lagi. Jadi tagline perusahaan kami adalah lebih baik lagi. Kami pengen lebih baik lagi. Lebih baik lagi tentunya dengan cara apa? Perenungan. Kita harus mereview diri kita sendiri. Hanya kita yang tahu diri kita sendiri. Bahkan istri saya nggak tahu. Apa yang saya buat semalam mungkin istri saya juga nggak ngerti kok. Anak saya nggak ngerti. Yang tahu diri kita sendiri. Ya, ayo ini renungan ya. Renungan berarti sebenarnya Pak Aryadi ini simpel Pak. Kesimpulannya cuma 10 menit selesai. Enggak ini. Ya, tentu renungannya, apa kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah kita juga sudah mengasihi sesama? Kalau kita ngeklaim sebagai ciptaan baru. Jadi saya pernah merenungkan ya, mendengarkan firman ciptaan baru. Saya masih ingat pada saat saya lulus STM. Ya kan, saya lulus STM, saya bukan SMA, saya STM. Ayah saya tanya, setelah lulus mau ngapain? Ya kan? Mungkin ada loh kalau anak-anak kita yang mungkin saat ini baru lulus SMA atau lulus kuliah. Kalau di Jawa Tengah biasanya panggilnya nyo, ini mau ngapain? Itu loh ya. Tuhan akan bertanya, saya sudah tebus kamu dengan darah Yesus. So what itu loh. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu adalah ciptaan baru. So what? Nah itu sebenarnya renungan pagi ini ya. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu renungan lagi. Mari kita baca di kitab Wahyu 3 ayat 14. Ya, ini surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Ya. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes ya saat dia berada di Pulau Patmos, saat dia berada di pengasingan di Pulau Patmos. Ya,
kira-kira ditulis di akhir abad pertama. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Apa sih maksudnya malaikat jemaat di Laodikia? Istilah malaikat sebetulnya ini adalah ditujukan kepada para gembala, kepada para pemimpin jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Maksudnya Amin itu di sini nggak ada yang namanya Amin ya? Enggak. Ada Pak. Oh iya, bersyukur Pak. Amin itu luar biasa Pak. Amin itu kalau yang di sini maksudnya, saya juga punya teman namanya Amin Hartono Pak. Ya, Amin itu artinya adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang benar. Amin Pak. Amin ya. Sesuatu yang suci, sesuatu yang benar. Mohon maaf ya Pak ya. Ini ya. Sesuatu yang suci, sesuatu yang benar, sesuatu yang dapat dipercaya. Ini berarti menjadi rema buat Bapak. Berarti Bapak harus bisa dipercaya, Pak. Amin. Amin. Ya, berarti kalau amin manggil Bapak semua itu ya. Pak Yusak bisa ngiri itu. Ya. Jadi ini sesuatu yang berasal dari Yesus, sesuatu yang suci, sesuatu yang benar, sesuatu yang bisa dipercaya. Yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan dari kerajaan, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ini surat Yesus, perintah Yesus kepada jemaat Laodikia yang tentunya ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, ditujukan kepada jemaat Laodikia. Kalau tahun lalu saya sempat bukan wisata, saya sempat ada perjalanan ke Turki. Laodikia itu berada di Turki. Saya membawa satu rombongan konsultan rumah sakit. Rencananya kami adalah melakukan TKDN. TKDN itu tingkat kandungan dalam negeri. Jadi saat ini pemerintah berupaya untuk mandiri, tidak bergantung pada produk-produk impor. Salah satunya peralatan rumah sakit itu akan dibuat di dalam negeri dan harus sertifikasi, tidak hanya sertifikasi ISO tapi juga sertifikasi TKDN. Nggak gampang karena kita harus dihitung berapa kandungan dalam negeri. Ya, saya membawa rombongan dari ITS karena mereka akan membuat fakultas kedokteran teknik. Jadi mereka fokus di peralatan-peralatan kedokteran. Ya, kami sempat belajar, sempat pergi ke Ankara dan Istanbul. Laodikia diperkirakan berada di Asia Kecil, yaitu di Turki. Turki, walaupun saya di dua kota itu enak. Mungkin kalau di sini kayak di Batu itu loh, hawanya dingin-dingin sejuk gitu loh. Ya kan, ya itu kan Turki itu kan setengah Asia, setengah Eropa gitu kan ya. Kalau cewek-cewek mungkin suka lah, cowok-cowok yang ganteng gitu lah. Bahkan teman saya bilang, pengemis aja ganteng di sini gitu. ya, Turki ya kan, ada campuran-campuran kan, ada Arabnya, ada Eropanya gitu ya. Ya, Laodikia diberikan di Turki, ya kan, udaranya enak, ya kan. Nah, Laodikia ini berada di tepi sungai Likus. Ya, dia berada di tepi sungai Likus dan berada di perbukitan Asopus dan Kasprus. Jadi enak ya, mungkin ya benar kayak Batu, udaranya dingin di perbukitan, ya kan, hawanya sejuk, enak, ya kan. Mungkin kalau saya membayangkannya seperti itu, di tepi sungai, air nggak masalah, ya kan. Nah, Laodikia juga merupakan pusat perdagangan, pusat ekonomi. Bahkan di Laodikia juga terkenal sebagai pusat kedokteran untuk pengobatan. Ya, ini suatu yang luar biasa. Banyak orang Israel pindah ke Laodikia karena merasa nyaman di sana. Ya,
Kemudian Laodikia diperkirakan didirikan oleh Antiochos II kira-kira pada tahun 261 sampai 253 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus datang. Ya. Oke. Kota yang sangat strategis dan maju perekonomian, perdagangan, ya kan? Kemudian mari kita baca di ayat berikutnya. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau kita lihat, kota Laodikia ini berada di tepi sungai Likus dan berada di antara perbukitan. Jadi ada mata air yang segar, mata air yang segar yang berada di sebelah utara. Namun Laodikia juga berada di antara perbukitan. Perbukitan yang punya sumber air panas. Ini kalau di Batu ada apa? Onsen, ya siapa yang pernah ke onsen ya, ada air panas, kungkum ya, air belerang gitu ya. Jadi ada air dingin dan ada air panas. Kedua mata air itu bercampur menjadi satu. Jadi ini apa? Hari ini agak keruh, butek. Ya kalau orang Jawa bilangnya butek. Sehingga apa? Sehingga tidak cocok untuk diminum. Tidak dingin, tidak panas. Gitu loh. Itu sejarahnya latar belakang dari ayat ini ya. Ini oleh Tuhan jadikan semacam kayak satu perumpamaan. Ya, perumpamaan, ya. Engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Dan kemudian ayat 16 dinyatakan dengan tegas. Engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dan ini membuat sesuatu yang mual bagi Tuhan, sehingga merasa memuntahkan. Ya, ini istilah ini sebenarnya digunakan untuk menggambarkan jemaat yang puas dengan kehidupan rohani dan tidak menyadari akan kesalahannya. Tuhan, sekali lagi, Tuhan sudah luar biasa, sangat baik. Ya, kalau kita melihat flashback ke belakang ya, Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Siapa sih kita? Ya, saya sangat diberkati dengan kesaksian Burut pagi tadi, ya, sangat menguatkan. Flashback lagi, siapa sih kita? Kita bukan siapa-siapa kok. Ya kan? Istri saya selalu mengingatkan, kita bukan siapa-siapa. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai kita itu merasa, oh saya sudah menjadi ciptaan baru, tentunya Tuhan akan selamatkan kita. Kemudian kita melupakan tugas dan kewajiban kita, seperti jemaat Laodikia. Ya, mereka lupa dan merasa puas dengan kehidupan rohani. Kalau saya simpulkan, ini sebenarnya masalah komitmen. Jadi komitmen, kembali lagi ke kesimpulan saya yang pertama, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apa kita sudah mengasihi sesama? Komitmen itu penting ya. Kalau nggak ada komitmen jadinya apa? Komat kamit. Ya, nggak jelas. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita komit? Tentunya sekali lagi kita yang pertama itu adalah kita harus melakukan audit pada diri kita sendiri. Perusahaan kami melakukan ISO itu diaudit setiap tahun. ISO 9001, itu baru ngomongin 9001, bukan 15.000, bukan 20.000. Yang basic aja dah 9001. Itu udah setengah mati. Kesalahannya itu ada yang mayor, ada yang minor segala macam itu ya. Itu. Tapi tujuannya apa? Oh, ternyata kita itu nggak baik-baik saja. Ternyata kita itu bermasalah. Audit sesuatu yang tidak kita sukain. Audit diri sendiri pasti gak suka. Saya juga nggak suka. Tapi lebih baik saya mengaudit diri saya sendiri daripada saya diaudit orang lain. Kalau misalnya saya minta tolong Pak Yusak ngaudit diri saya, itu kan bingung juga Pak Yusak, ya kan? Ya, Pak Yusak nggak tahu siapa saya gitu. Pak Riyadi juga nggak tahu siapa saya. Dan bukan sesuatu yang ya, belum tentu sempurna.
bisa jadi menjadi semacam satu dugaan, satu dakwaan. Tapi kalau saya mengaudit diri saya sendiri, karena yang tahu itu adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Tadi saya sudah sempat sampaikan, bahkan istri saya itu nggak tahu, anak saya juga nggak tahu kok apa yang saya lakukan semalam kok. Ya kan? Tadi saya juga menyampaikan salah satunya itu adalah menggunakan prinsip 3 kali 20 menit. Kalau nggak bisa 3 kali 20 menit, 3 kali 5 menit, 3 kali 10 menit. Setiap pagi saya lakukan, terserah Bapak Ibu sekalian, ya, itu sendiri. Apa yang kita lakukan sudah menyenangkan hati Tuhan. Ada 2 prinsip, egosentris atau teosentris. Egosentris adalah sesuatu berpusat pada diri kita sendiri. Saya pengen melakukan hal ini karena saya pengen terkenal. Saya berdiri di sini bukan karena kepintaran saya, tapi karena kemuliaan Tuhan. Ya, jadi yang saya sampaikan sebenarnya bukan dari pikiran saya sendiri. Hari Jumat saya sempat bertemu sekali lagi dengan Pak Henry. Saya bilang, Pak Henry, aku hari Minggu bawakan firman Tuhan. Aku ngomong apa, Pak? Simpulan aja, Pak. Oh, simpulan 5 menit selesai, Pak. Tapi semalam saya berdoa, Tuhan kasih hikmat. Hikmatnya adalah Ae mayora status num. Wah, bahasa apa, Pak? Ae mayora status num. Ya, tadi sempat dibawa dengan Pak Gem dan Bu Gem. Saya bilang, Pak, aku ngomong Ae mayora status num. Apa bahasa apa? Bahasa Jerman tak? Bukan. Bukan. Bahasa Latin. Nanti akan kita bahas. Ae mayora status num. Ya kan? Kenapa sih kita ada di dunia ini sih? Satu renungan loh. Ya. Ya, jadi kita mengaudit diri kita sendiri. Ya. Apa egosentris atau teosentris? Egosentris, kembali sekali lagi, selalu mencari kebenaran diri sendiri. Selalu pengen terkenal, selalu pengen berada di depan. Ya, kalau saya dulu kuliah, saya selalu berusaha untuk jadi yang terbaik. Saya dulu pengen jadi ranking 1. Selalu pengen berupaya, bagaimana caranya saya bisa mengalahkan dia. Gimana saya ini supaya bisa dapat beasiswa. Karena saya dari keluarga nggak mampu. Ya. Teosentris, pandangan yang meyakini bahwa Tuhan adalah pusat dari seluruh aspek hidup manusia. Jadi God Center, segala sesuatunya berpusat pada Tuhan. Jikalau kita diberkati, apa yang kita lakukan? Oh, karena saya hebat. Bukan. Kita jawabnya apa? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi segala sesuatunya berpusat pada Tuhan. Keyakinan yang mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup manusia. Jadi kita harus gunakan seluruh bakat, pikiran, emosi, tindakan, perkataan kita untuk kedaulatan Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang tertulis di Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, segala sesuatu. Kalau kita diberkati, puji Tuhan. Kalau kita dalam kesesakan, puji Tuhan. Dalam segala situasi, puji Tuhan. Jadi saya mungkin pernah bersaksi ya. Saya dari latar belakang teknik, bekerjanya biasanya di bagian operation, pegang pabrik gitu ya. Jadi kepala pabrik, kemudian pegang operation satu perusahaan. Satu saat kami orang operation melakukan demo kepada direktur HRD. Kemudian oleh pimpinan perusahaan, mulai besok, karena saya berada di depan, mulai besok take on pegang HRD. Bagi saya itu ada neraka. Pada saat itu saya bilang, Tuhan, kenapa aku dikasih pegang HRD? Saya biasanya sifatnya sesuatu yang strategik, sesuatu yang operasional. Kenapa HRD biasanya kerjanya masalah surat menyurat, rekrut karyawan, pengangkatan, mutasi, demosi.
demosi, menghukum orang. Saya senang? Enggak. Saya itu kalau mau cat orang itu malah saya itu kepikiran. Saya nggak merasa damai di sana. Tapi setelah sekian tahun, saya baru menyadari kok. Ternyata Tuhan persiapkan. Tuhan punya rencana yang indah loh. Akhirnya. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, apapun yang terjadi Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita dalam kesesakan, utang, biasa utang, ya kan? Utang. Tapi percayalah, apa sih rencana Tuhan di balik semua itu? Ya, nggak ada yang sulit. Tuhan tuh pengen didik kita. Tuhan ingin menyiapkan kita. Ya, ayo selanjutnya. Kita akan baca di Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Dari ayat 17 kita bisa melihat, karena engkau berkata, aku kaya dan telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi ini sebenarnya adalah suatu gambaran jemaat yang Laodikia yang merasa hebat, merasa diberkati di mata Tuhan. Sehingga mereka melupakan Tuhan. Mereka sudah tidak butuh Tuhan, karena merasa sudah diberkati. Hati-hati dengan berkat. Hati-hati dengan berkat. Jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini diberkati, hati-hati. Saya sendiri juga harus hati-hati. Tidak boleh ada kesombongan. Ya, kita merasa karena diberkati akhirnya, aku kelasku beda lah dengan kamu lah. Enggak. Siapa sih diri kita? Kembali lagi. Ya. Jemaat ini ayat 17 juga menyatakan jemaat yang berkompromi dengan dunia, tetapi miskin secara rohani. Ya, Tuhan menyatakan, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, buta dan telanjang. Kenyataannya seperti itu. Dunia sekarang sudah mirip-mirip seperti itu ya. Ya. Kemudian orang dunia selalu berpikiran bahwa kalau kita diberkati, berarti kita terlihat dari kekayaan. Enggak. Kalau kita diberkati, berarti hidup kita lebih mudah. Enggak seperti itu. Ya, kita cuma melihat aja, apalagi kalau kita cuma lihatnya cuma IG, Instagram, Facebook, itu hanya sandiwara. Saya pernah dapat tamparan keras. Dulu saya suka posting di Facebook, di IG. Kemudian ternyata setelah posting di IG itu ada orang yang tersakiti dengan postingan saya. Itu kejadian tahun 2019. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengikuti Facebook dan IG saya, mohon maaf sudah tidak ada postingan lagi, cuman nge-like aja saya. Ya, karena tapi itu pendapat masing-masing ya. Karena ada orang yang tidak suka dengan postingan saya, dan saya merasa saya menjadi batu sandungan buat mereka. Jadi sejak tahun 2019 saya tidak pernah posting lagi. Ya, IG saya masih ada. Ya, agak beda dengan IG perusahaan ya. Kalau IG perusahaan kan tujuannya untuk branding, untuk penjualan ya kan. Ya. Tapi sebaiknya kita gunakan sosial media kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Berapa tahun lalu kita juga mendengar banyak cerita tentang crazy rich. Ya kan. Ternyata benar-benar crazy. Di mana mereka sekarang?
di penjara ya. Ya. Itu sesuatu yang semu. Kita menganggap bahwa orang yang diberkati adalah naik mobil Lamborghini. Bukan. Padahal Lamborghini nggak enak, keras, ya kan. Orang yang diberkati adalah orang yang terlihat dari penampilannya. Bukan seperti itu. Kita harus melihatnya dari sudut pandang apa? Iman. Ya. Mari kita baca di ayat 18. Nah, ini secara tegas Tuhan bilang, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa itu emas dalam api? Emas itu siapa di sini yang jualan emas? Enggak ada ya, Pak Tanto ya. Ya, jadi ini bukan endorse ya. Harga emas naik, ya sekarang naik ya. Mungkin, tapi sempat turun sih. Kemarin dianggap berhasil 1,2an ya kalau nggak salah ya. Berapa hari yang lalu 1,3. Emas itu adalah sesuatu barang yang berharga. Emas itu asalnya dari mana sih? Dari pertambangan. Emas itu berasal dari sesuatu yang sifatnya magmatis. Artinya apa? Dia itu berasal dari pegunungan, dari alam. Kalau kita lihat di tambang, kalau kita lihat itu sebenarnya emas itu tidak berdiri sendiri. Emas itu bercampur dengan mineral-mineral yang lain. Jadi Tuhan tuh ingin supaya kita itu memisahkan dosa-dosa kita. Kita seperti emas, harus emas yang murni. Emas itu sifatnya apa? Lembek. Kalau kita lihat emas murni ya. Emas itu harus dibentuk dengan cara apa? Dilebur. Ya kan? Tentunya kita kan nggak mau beli emas yang asli dari tambang itu, nggak mau. Kita pengennya dalam bentuk apa sih? Batangan atau perhiasan gitu ya. Ya, emas sekarang sudah mengalami perubahan ya. Kalau dulu kita saya bukan orang akunting sih, di akunting itu namanya hedging. Biasanya kalau kita mau utang, biasanya kita nabung dalam bentuk emas. Tapi sekarang emas sudah berubah menjadi satu produk perhiasan. Ya. Kemudian Tuhan tuh ingin emas, berarti ada kehidupan Kristen yang teruji kemurniannya. Seperti emas, dia dibentuk di dapur. Mungkin dalam penuangan, temperatur emas bisa di angka 1100, 1200 derajat Celcius. Panas, gak enak. Dibentuk, ditempa segala macam, gak enak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah yang Tuhan bentuk. Supaya kita menjadi pribadi yang murni, supaya kita menjadi pribadi baru yang berharga di mata Tuhan. Ya. Amin. Kemudian Tuhan pengen apalagi? Engkau menjadi kaya. Bukan kaya secara aset, bukan kaya secara finansial, tapi kaya secara rohani. Ya. Rohani. Kemudian dan jugalah pakaian putih supaya engkau memakainya. Pakaian putih. Kalau kita pakai pakaian putih, kesannya seperti apa nih? Dokter ya, dokter selalu pakaian putih ya, gitu ya. Dokter, kenapa dokter selalu pakai pakaian putih? Karena kelihatan bersih, kelihatan higienis, gitu ya. Ya, itulah Tuhan pengen kita itu putih, bersih, tidak ada noda-noda, ya, tidak ada dosa-dosa. Ya, kemudian kita lihat lagi apa? Kemudian kita lihat lagi. Ayat 18 yang terakhir, lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak pelumas untuk melihat, artinya apa sih? Artinya adalah bimbingan Roh Kudus. Ya, dalam kehidupan sehari-hari tadi saya juga sampaikan banyak godaan, banyak tawaran-tawaran. Oh, ya kan, yang menggoda. Kita perlu bimbingan Roh Kudus. Ya kan? Jadi bimbingan Roh Kudus supaya apa? Supaya kita berada di jalan yang benar. Jikalau ada tawaran, paling enggak Roh Kudus ini bisa memberi kita tuh warning, peringatan. Jangan lakukan itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi Kristen yang murni dan teruji, ya kan? Dan yang putih bersih serta kita dibimbing oleh Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang di ayat 17 dan 18 ini, kalau saya simpulkan adalah kita harus konsisten. Kalau sebelumnya adalah komitmen, yang ini adalah konsisten. Konsisten artinya ada hubungannya dengan pikiran kita.
Apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Ya, kemudian mari kita baca lagi di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Amin ya. Tuhan ingin kita masuk di kerajaan surga. Tuhan ingin kita ada di kitab kehidupan. Ya. Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang benar. Ya. Jadi dari ayat ini kita simpulkan adalah Tuhan ingin kita bersatu dengan Dia, ya, menyatu dengan Dia. Ya, saya teringat ada satu buku yang udah lama yang saya baca. Ini kalau saya renungkan sebenarnya adalah sikap kita, kenapa kok kita itu sering menolak untuk bersama Tuhan. Karena kita selalu punya keinginan-keinginan. Keinginan duniawi yang sering menggoda kita. Buku ini ditulis oleh Vicky Prince, judulnya adalah All You Need Is Less. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan adalah kurang. Jadi kita harus mengurangi segala sesuatunya. Bukunya buku simple, ini bukan buku rohani, tapi mungkin kalau saya sambungkan dengan sesuatu yang rohani bisa juga sih. All you need is less, artinya apa? Kita harus kurangi stres yang tidak perlu. Seringkali kita stres karena apa? Karena kita lihat IG-nya orang. Seringkali kita stres karena apa? Karena kita khawatir dengan masa depan. Kita khawatir nanti habis ini PPN naik ke 12% gimana aja? Gimana ya? Per 1 Januari ya, 12%. Kemarin sempat diributkan tempat kami, Tapera, lumayan dipotong 3% loh. Ya kan? Kita khawatir. Kemarin sempat dikhawatirkan dengan harga dolar yang terus naik, yang kemudian nembus angka 17.000, atau prediksi bisa mencapai angka 20.000. Bagi yang kerja di suatu perusahaan, biasanya bulan Agustus, bulan September kita bikin budget tahun depan. Prediksi mau berapa nih? Ada yang bilang 17.000, ada yang bilang 20.000. Ya, tentunya nanti pengaruh kemana? Harga naik. Minggu lalu, terima kasih Bu Eti, jadi ada kita sempat berbagi di doa pagi, kita bicara tentang valuta asing. Minggu pagi jam 4, ya kan? Ya, moga-moga bisa memberkati. Orang umum mengatakan uang bukan segalanya, tetapi segalanya perlu uang. Apa pendapat kita terhadap uang? Ya, Sabtu minggu kemarin ya, Bu ya. Itu kita bahas itu di doa pagi. Kesimpulannya adalah kita jangan diperbudak oleh uang. Tapi uang adalah alat kita, alat bantu kita. Ya, kita seringkali diperbudak oleh uang. Kita khawatir dengan masa depan anak kita. Ya termasuk saya. Ya, kita harus kurangin tuh. Ya, buku ini sangat memberkati saya, jadi saya bagikan ya. Kemudian yang keduanya, kita harus kurangin konsumtif atau membeli barang yang tidak perlu. Ya, ada salah satu kawan saya pusing karena anaknya terlibat pinjol. Ya, ada salah satu karyawan saya juga terlibat pinjol yang pinjol tuh hati-hati. Nagihnya sampai ke saya. Saya itu kan juga heran, ya kan?
Loh, kenapa kok dia bisa tahu nama saya? Ternyata dia dari HP, di list kontak numbernya itu ada nama saya. Debt collectornya perempuan, ngomong, Pak tolong kasih tahu. Oh ya, saya nggak sebutin namanya ya. Tolong kasih tahu dia supaya dia bayar Pak. Loh, kenapa Anda nggak hubungi dia? Dia udah hubungi dia tapi dia tidak merespon, di kontak nggak bisa, di ini nggak bisa. Pinjol karena kebutuhan yang konsumtif. Kita harus membedakan mana yang perlu, mana yang enggak. Mana yang kita butuhkan, mana yang kita perlukan. Ya kan? Mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Itu harus kita bedakan. Beberapa minggu ini, selain pinjol, kasus judi online. Hati-hati, judi online bukan game ya, itu judi ya. Hati-hati, kadang ada anaknya teman tadi saya sempat sekilas, ayahnya bawa ke saya, dia bukan agama Kristen, tapi saya kenal dekat dengan dia, ayahnya pusing, anaknya ditangkap gara-gara main judi online. Dia bawa anaknya ke saya tanyain, kenapa? Karena dia pengen mandiri. Wah, kelihatannya keren ya. Alasannya mandiri. Saya pengen mandiri, Om. Saya pengen lepas dari orang tua. Keren. Saya pengen beli mobil, Om. Saya pengen beli rumah. Saya pengen ini yang luar biasa. Saya pengen ayah saya naik haji. Keren. Tapi caranya yang nggak benar. Sesuatu yang konsumtif. Saya pengen beli pakaian bagus, Om. Saya pengen beli sepatu bagus, Om. Ya, singkat cerita, karena ini teman saya cuma ngasih nasihat. Kamu kapan terakhir sholat sama dia? Wah, udah lama, Pak. Udah lama, Pak. Karena dia sibuk dengan kegiatannya. Ajak berdoa. Cuman itu dok, simpel. Ya, saya nggak tahu, kejadiannya baru mungkin belum sampai seminggu kali. Ya, kita kurangin sesuatu yang konsumtif. Yang ketiga, kurangi makanan yang tidak perlu. Wah, saya pengen perutnya seperti kayak Pak Aryadi itu, kecil itu ya, perutnya. Ya, makan secukupnya aja, ya kan. Kalau orang Jepang itu bilangnya makan tidak perlu sampai kenyang, ya kan? Karena juga mengganggu kesehatan kita, ya. Olahraga Pak, perutnya gak cilik-cilik ya Pak, ya. Karena mangannya juga sing dikencengin ya. Lebih banyak makannya daripada olahraga nih Pak, ya repot ya. Jadi lebih banyak kalori masuk daripada kalori keluar gitu ya kan, ya. Ya, oh jangan diaminin. Ya, kemudian apa? Kurangin teman-teman yang tidak perlu, toksik. Ya kasusnya anaknya teman saya ini, karena apa? Pergaulan. Teman-temannya dia ketangkapnya karena di kafe temannya ngajak main. Ayo main apa? Game ini, ternyata itu judi online. Dia nggak tahu di belakangnya ada polisi. Bapaknya cerita, waduh anak saya ditahan. Saya bilang, ayah kamu mengasihi kamu loh. Kamu ditahan. Kalau itu kejadian di saya, belum tentu saya itu dikeluarin sama orang tua saya loh. Saya itu pengen nunjukin ke dia kalau orang tuanya sayang sama dia gitu loh. Ya kan? Kemudian yang kelima apa? Kurangi ambisimu yang tidak perlu. Fokuslah pada tujuan hidup kamu. Apa sih tujuan hidup kita? Egosentris atau teosentris? Pilihan. Kita pengen mamon atau kita cinta Tuhan? Pilihan. Kita adalah ciptaan baru. Renungan pada pagi ini. Ya Bapak Ibu, apa sih tujuan hidup kita? Ya, oke. Kemudian kita baca lagi di Wahyu 3 ayat 21 sampai 22. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Tuhan ingin kita hidup berkenan. Ada satu mungkin slide berikutnya, silakan. Ada satu istilah tadi saya bilang bahasa Latin. Bacanya adalah Ae Maiora Status Num. Artinya adalah saya lahir untuk hal-hal yang besar. Amin. Bapak Ibu pernah renungan enggak? Saya pernah pada saat saya kecil. Saya pernah bertanya sama Tuhan, kenapa sih kok aku ada di dunia ini? Kenapa gitu? Dengan banyak penderitaan, dengan banyak cobaan yang saya hadapi, kenapa gitu? Ya. Mungkin saat ini juga hal yang sama juga Bapak Ibu alami. Mungkin kita dibully, oh saya dibully udah sering. Ya kan? Ya, saya kadang juga ada punya satu rasa dendam, tapi dendam positif. Saya pengen harus berhasil. Itu sebenarnya mendorong, ya, mendorong. Karena saya nggak mau dibully lagi. Mungkin kita dilecehkan oleh keluarga, ya kan? Tapi saya mendapatkan istilah ini, Ae Maiora Status Num. Saya lahir untuk hal-hal besar. Hal besar seperti apa sih? Hal besar untuk memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi seperti yang tertulis di Matius 4 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti yang Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang sempurna. Ya, sulit. Kembali lagi ke Ae Maiora Status Num, supaya kita melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya panggil present worship. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita telah ditebus, kita menjadi ciptaan baru. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang berkualitas, tidak secara kuantitas. Kalau kuantitas itu kita secara jumlah, tapi menjadi pribadi yang berkualitas. Apa yang harus dilakukan? Kita berkomitmen menjadi ciptaan baru, kita konsisten terus melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita berinteraksi dengan Tuhan. Karena ada janji Allah. Janji Allah itu apa? Hidup kekal. Ya, terima kasih. Anda diberkati? Amin. Mari kita ngomong, saya diberkati. Saya memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Bekerjalah pada diri kami ya Tuhan. Bentuklah diri kami ya Tuhan, agar kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Agar kami selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Mari Bapak Ibu Tiada bangkit berdiri. seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Pada pagi hari ini Engkau sudah berfirman melalui hamba-Mu Bapak Hetekun. Kami percaya Engkau rindu supaya kami boleh semakin hari, kami boleh menjadi manusia yang sudah lahir baru, dan kualitas kehidupan rohani kami boleh semakin hari semakin lebih baik lagi. Dan terlebih lagi kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Tuhan, Bapak Hetekun, dalam seluruh kehidupan bersama istri dan kedua anak. Bahkan perusahaan yang boleh dia miliki, kami percaya biarlah itu boleh terus menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah semua anugerah yang baik, penyertaan Tuhan, perlindungan. Dan kami percaya sepanjang 1 minggu yang akan datang, kami akan melihat segala perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Kami bawa berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.